Sementara itu pemirsa, 7 orang tenaga kesehatan di Jawa Timur meninggal dunia akibat COVID-19. Selama pandemi COVID-19, 140 nakes meninggal karena terpapar virus corona. Tenaga kesehatan di Jawa Timur kembali berduka. 7 orang perawat di Jawa Timur meninggal dunia akibat COVID-19. Sejumlah rekan seprofesi memberikan penghormatan terakhir kepada para perawat yang telah gugur. Ketujuh pejuang kesehatan ini adalah Siti Julaiha, seorang perawat yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Sebelum meninggal, perawat 56 tahun itu sempat dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Prima Husada Singosari, Malang. Berikutnya adalah perawat Lili Nurhayati, Suwardi, Ahmadi, Nur Mufidah, Zia Nur Ida Afifahtun, dan Sri Muwarni. Keenamnya gugur akibat terpapar COVID-19 setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit tempatnya bertugas. Para tenaga perawatan ini mengalami suatu stres ya dengan lonjakan ini, dan itu juga memperparah kondisi. Oleh karena itu, jaminan termasuk pemeriksaan secara berkala itu harus dilakukan secara terus-menerus. Termasuk pada teman-teman yang saat ini mungkin sedang dirawat ya, termasuk di isoman, ini juga begitu. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mencatat, sejak bulan Januari hingga bulan Juli ini sebanyak 74 perawat di Jawa Timur meninggal dunia. Sementara total selama pandemi COVID-19 sebanyak 140 orang perawat meninggal dunia. Sedangkan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 4.057 orang perawat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur menjadi rumah sakit bagi pasien COVID-19. Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas kemarin meninjau kesiapan Asrama Haji Pondok Gede menjadi rumah sakit bagi pasien COVID-19. Ada sejumlah gedung yang disiapkan di Asrama Haji untuk pasien COVID-19. Selain gedung Arafah, pemirsa, yang selama ini berfungsi sebagai rumah sakit haji, ada juga gedung D1 dan D2 yang disiapkan sebagai tempat tenaga kesehatan dengan kapasitas 300 tempat tidur. Bangunan lain yang digunakan adalah gedung ABC, H, dan D5 dengan kapasitas 700 lebih tempat tidur. Saya tadi sudah cek ke dalam peralatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien. Saya lihat semuanya dalam keadaan 99% siap. Pemirsa, pemerintah juga akan memperluas penerapan PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali. PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali memiliki esensi yang sama dengan Jawa Bali, namun laporan pelacakan varian COVID diperbarui dan peningkatan vaksinasi juga diperkuat. Untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa, pemerintah memutuskan untuk memperluas pelaksanaan PPKM darurat ke 15 wilayah kabupaten kota di luar Pulau Jawa. Selamat sore, salam sejahtera untuk Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali akan dimulai pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Ada 15 kabupaten kota yang diberlakukan PPKM darurat, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit Tinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan. Dalam PPKM darurat kali ini, pemerintah menyempurnakan pengendalian COVID-19 dengan menyertakan catatan CT untuk mengantisipasi varian Delta. Sampai akhir tahun ini beberapa kasus yang bisa dimonitor berbasis kepada varian of concern Delta, itu Pak Menkes sekarang sudah memberikan acuan bahwa apabila CT-nya rendah di bawah 20, bahkan ada yang di bawah 10, ini potensial besarnya adalah varian Delta. Sementara itu, pemerintah akan segera melakukan program vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Program vaksinasi ketiga rencananya akan dimulai minggu depan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna.
Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.